Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4715 sampai bab 4717. Di sisi lain, Xiao Yuanshan membawa Xiao Feng kembali ke kota kekaisaran dan langsung pergi untuk melihat bagaimana Chen Ping menguatkan dagingnya. Saat ini, wajah Xiao Yuanshan terlihat tidak terlalu bagus. Ayah, mengapa ketiga orang ini ingin membunuh Tuan Chan? Mungkinkah Tuan Chen masih ada hubungannya dengan mengikuti kekuatan tersembunyi mereka? Xiao Feng bertanya dengan bingung. Xiao Yuanshan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin, tidak peduli apa. Kita harus menunggu sampai Tuan Chen selesai menguatkan dagingnya. Sementara itu bahkan jika mereka menghancurkan seluruh dinasti Xiao, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekat ke sini." Saya mengerti, saya akan mengerahkan orang-orang saya dan melindungi tempat ini dengan satu resimen. Xiao Feng mengangguk. Namun, pada saat ini, di sekitar dinasti Kekaisaran Xiao, ada beberapa fluktuasi aura yang lebih kuat, menyebabkan alis Xiao Yuanshan berkerut. Ada ahli yang mendekati dinasti Kekaisaran Xiao kita lagi, apakah masih ketiga orang itu? Xiao Feng bertanya. Bukan ketiganya, auranya tidak sama, kata Xiao Yuanshan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak ahli yang datang ke dinasti Kekaisaran Xiao kita? Mungkinkah mereka semua tertuju ke arah Tuan Chen? Xiao Feng dipenuhi dengan keraguan. Xiao Yuanshan dan Xiao Feng tidak tahu tentang perintah eksekusi 10 kuil terhadap Chen Ping, dan kemunculan tiba-tiba begitu banyak ahli adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Orang-orang ini semua berlari ke arah saudara Chen. Pada saat ini, Yun Li perlahan datang. "Bagaimana kau tahu?" tanya Xiao Feng. Karena 10 kuil menggunakan 100.000 batu roh abadi dan memberikan perintah pembunuhan kepada Chen Ping, jadi orang-orang ini berlari menuju perintah pembunuhan. Kata Yun Li acuh tak acuh. 100.000 batu roh abadi. Xiao Yuanshan terkejut, dia tidak menyangka 10 kuil akan begitu murah hati. Karena orang-orang ini berlari ke arah Tuan Chen, mengapa mereka tidak bergerak? Tadi, jika ketiga kultivator itu bergerak, kita semua dari dinasti Xiao mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka. Xiao Feng berkata dengan bingung. Xiao Yuanshan melirik ke langit dan berkata dengan nada sedikit berpikir, mungkin orang-orang ini punya keraguan bahwa Tuan Shi telah meningkatkan ki dinasti Kekaisaran Xiao milikku selama ribuan tahun. Itu membuktikan bahwa dinasti Kekaisaran Xiao milikku akan mampu bertahan selama ribuan tahun. Jika orang-orang ini berani bertindak di dinasti Kekaisaran Xiao, mereka pasti akan merasa bersalah. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Mereka pasti sudah menyelidikinya sejak lama. Ayah benar, kita punya Tuan Shi untuk melindungi kita. Siapa yang berani bertindak di dinasti Xiao? Aku lihat ketiga orang itu melihat Tuan Chen dan mencoba mengelabui Tuan Chen lalu bertindak di luar dinasti Xiao. Kita tidak boleh membiarkan Tuan Chen keluar begitu saja, kata Xiao Feng. Benar, kita tidak bisa membiarkan Tuan Chen meninggalkan wilayah kekuasaan dinasti Kekaisaran Xiao. Xiao Yuanshan juga mengangguk setuju. Apakah kalian pikir Chen Ping akan tetap tinggal di dinasti Kekaisaran Xiao? Yun Li selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia baru saja bertemu Chen Ping,
Dia sepenuhnya memahami karakter Chen Ping. Xiao Yuanshan dan Xiao Feng sama-sama berhenti bicara, menatap Chen Ping yang masih menderita akibat penyembuhan dari kesengsaraan petir, agak kehilangan kata-kata. Gemuruh. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan keras ketika malapetaka guntur yang mengerikan menjadi gila dan meledak ke arah Chen Ping. Yun Li, yang awalnya sudah pergi, juga berhenti pada saat ini dan berbalik untuk melihat Chen Ping di udara. Hanya untuk melihat tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Bahkan kulit tubuhnya menjadi berwarna keemasan. Itu dilakukan dengan begitu cepat. Yun Li berkata dengan sedikit terkejut. Gulungan ilahi pemurnian tubuh ini merupakan seni rahasia ras ilahi mereka, dan semua orang dari ras ilahi mempraktikannya, beberapa bahkan selama ratusan atau ribuan tahun. Yun Li sendiri telah berkultivasi entah berapa tahun, namun dia belum pernah melihat orang yang berkultivasi secepat Chen Ping. Semua ras dewa menganggap diri mereka berbakat, tetapi meski begitu, tidak ada kultivator ras dewa yang pernah mengolah gulungan dewa pemurnian tubuh ini secepat ini. Cahaya keemasan di tubuh Chen Ping menjadi semakin menyilaukan, tanpa melepaskan tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan. Tidak pernah terdengar tubuh fisik biasa mampu memancarkan cahaya keemasan. Tuan Chen, sungguh seorang hamba Tuhan. Mata Xiao Yuanshan bersinar saat itu, dipenuhi dengan kekaguman. Kekuatan Chen Ping merupakan pertanda bahwa dinasti kekaisaran Xiao mereka semakin kuat. Xiao Yuanshan sangat beruntung saat ini karena mampu berteman dengan Chen Ping dan membawa peluang besar bagi dinasti kekaisaran Xiao. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Di 10 kuil, Huo Qing berbaring di kamarnya sendiri, tidak meninggalkan 10 kuil, dan dia tidak takut pada penguasa 10 kuil yang mencari masalah dengannya. Dia datang ke 10 kuil, tetapi dia hanya mengikuti arus, dan dia hanyalah orang yang berkelas. Keluarga Huo juga merupakan keluarga bergengsi di ras dewa, dan seorang penguasa 10 kuil tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tepat saat Huo Qing sedang berbaring santai, lelaki tua kurus itu masuk. Bagaimana kabarnya? Apakah Chen Ping sudah meninggal? Huo Qing bertanya. Tuan muda, meskipun banyak orang telah melakukan perjalanan ke dinasti Xiao, mereka belum bergerak saat ini. Mereka harus waspada terhadap sesuatu, kata lelaki tua kurus itu. Aku tahu apa yang mereka lakukan dengan teliti. Wajar saja jika mereka tidak bergerak. Lagi pula, 100.000 batu roh abadi, tidak pasti apakah 10 kuil bisa mengeluarkannya. Selain itu, Chen Ping memiliki orang berkekuatan tinggi di belakangnya. Tidak mungkin orang-orang ini tidak akan menyelidikinya, dan mereka tidak akan bisa dimanfaatkan begitu saja oleh kita. Huo Qing tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Tuan muda, Lin Kedong dari kota Matahari Bulan juga membawa orang ke dinasti Xiao, mungkin untuk perintah eksekusi juga, kata lelaki tua kurus itu. Apa? Huo Qing menepuk-nepuk dadanya dan duduk tegak. Apakah si idiot itu juga tertipu? Hahaha, untung saja Lin Chong yang membanggakan kecerdasannya. Aku tidak menyangka akan melahirkan anak yang bodoh. Kalau Lin Kedong itu bisa membunuh Chen Ping, pasti akan lebih meriah. Tuan muda, apakah Lin Kedong sebodoh itu sampai berani menyerang Chen Ping? Sudah ada cukup banyak kultivator di sekitar dinasti Xiao. Jika yang lain tidak bergerak, tentu dia juga tidak akan melakukannya, kan? Kata lelaki tua kurus itu. Jika dia tidak bergerak, kami akan merangsangnya saja. Setelah Huo Qing selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya ke orang tua itu.
Ini adalah 20.000 batu roh abadi. Pergi dan bawa ke Lin Kedong. Katakan padanya bahwa ini adalah simpanan dari 10 kuil kita. Melihat batu roh abadi sebanyak ini, dia pasti tidak akan ragu. Tuan muda, 20.000 batu roh abadi akan diberikan begitu saja. Orang tua itu memegang batu roh abadi dengan sangat enggan. Melepaskan anak domba akan menangkap serigala, asalkan Lin Kedong membunuh Chen Ping, dia pasti akan mengikuti 10 kuil untuk meminta sisa 80.000 batu roh abadi. Saat itu, aku akan melihat bagaimana penguasa 10 kuil menanganinya. Huo Qing selesai dan melambaikan tangannya. Orang tua itu mundur, menatap 20.000 batu roh abadi di tangannya, matanya dipenuhi panas. Ini adalah 20.000 batu roh abadi. Dia sendiri ingin membunuh Chen Ping secara pribadi dan kemudian memonopoli batu roh abadi. Akan tetapi, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Ping. Di kota matahari bulan, Lin Chong masih bermain catur dengan Taois Wuji, dan seringkali membutuhkan waktu puluhan hari bagi mereka berdua untuk membedakan pemenang dari pecundang. Ayah, kakak pergi. Ku dengar dari penjaga bahwa kakak meninggalkan kota matahari dan bulan. Keempat yang tertua, Lin Kevan, bergegas berlari ke aula besar dan berkata, "Apa yang dilakukan kakakmu? Bukankah dia diikuti oleh Ruoya? Dia seharusnya baik-baik saja." Lin Chong masih memegang bidak catur, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayah, kemungkinan besar kakak laki-lakiku melihat perintah eksekusi dan pergi untuk membunuh Chen Ping. 100.000 batu roh abadi memang sangat menggoda baginya. Lin Kevan menganalisis. Apa? Bidak catur di tangan Lin Chong terjatuh. Alisnya berkerut dalam. Anak bodoh ini, bagaimana dia bisa percaya pada perintah eksekusi 10 kuil? Para kultivator ras dewa itu, masing-masing dari mereka sangat bangga dan sombong. Bagaimana mungkin mereka mengeluarkan 100.000 batu roh abadi untuk memberi hadiah kepada seseorang tanpa imbalan apapun? Kamu segera pergi dan kejar kakakmu itu. Si idiot ini akan memberikan 10 kuil sebagai senjata. Itu benar-benar membuatku marah. Jika hal ini sampai diketahui orang-orang 10 kuil, wajah lamaku ini akan menjadi aib. Lin Chong benar-benar marah dan berteriak dengan wajah merah. Ayah, kakak laki-lakiku mungkin tidak mendengarkan aku, Lin Kevan berkata dengan wajah yang sulit. Ambil tokenku dan pergilah. Kalau dia tidak mau mendengarkan, jangan pernah biarkan dia kembali ke kota Sanmun. Biarkan dia berjuang sendiri. Lin Chong memberi Lin Kevan sebuah tanda. Lin Kevan mengambil token itu, dan baru saat itulah dia memimpin jalan untuk pergi dengan tergesa-gesa. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Di atas dinasti Kekaisaran Xiao, dua aura yang mendominasi datang menyerbu. Kakak, ada orang yang datang ke dinasti Kekaisaran Xiao lagi. Sepertinya mereka juga berlari ke arah Chen Ping itu. Ada berapa banyak orang di sana? Lelaki kurus itu memandang ke kejauhan dan berkata sambil sedikit mengernyit. Semakin banyak orang semakin baik. Jadi kita juga bisa memancing di perairan yang keruh. Pria berjubah brokat itu berkata sambil tersenyum tipis. Kakak, begitu banyak orang yang berlari ke arah Chen Ping. Jika saatnya tiba, jika ada yang mendapatkannya terlebih dahulu, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Menurutku, kita harus segera bergerak dan membunuh Chen Ping sebelum orang-orang itu melakukannya. Pria kekar itu beristirahat dalam kegelisahan batinnya. Dasar bodoh, banyak sekali orang yang menunggu.
Tidak ada seorang pun yang memasuki dinasti Kekaisaran Xiao untuk membunuh Chen Ping itu. Tidak bisakah kau melihat alasannya? Orang-orang ini telah hidup selama ribuan tahun, masing-masing dari mereka sangat cerdik. Karena mereka tidak bergerak, mereka pasti telah menyelidikinya juga. Kamu tetaplah jujur, tanpa aku memberi perintah, jangan pernah bergerak. Lelaki berjubah brokat itu melotot ke arah lelaki kekar itu dan berkata. Pria kekar itu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tetapi wajahnya jelas menunjukkan sikap menantang. Dua aura datang dengan cepat, dan ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah seorang kultivator laki-laki dengan seorang kultivator perempuan berpakaian putih di belakangnya. Kedua orang itu tidak lain adalah Lin Kedong dan Lin Ruoya. Melihat bahwa Lin Kedong dan Lin Ruoya tidak lebih kuat dari mereka, ketiga pria itu kemudian menyapa mereka. Ketika mereka tiba di depan Lin Kedong, sebelum mereka bertiga bisa mengatakan apapun, Lin Kedong berkata dengan ekspresi menghina di wajahnya, "Minggirlah dari jalanku. Apakah kalian juga di sini untuk mengeksekusi Chen Ping dan meminta 100.000 batu roh abadi itu?" Ketiganya tercengang, mereka tidak menyangka Lin Kedong begitu merajalela. "Sialan, apa-apaan kau ini? Berani menyuruh kami pergi? Kurasa kau sudah bosan hidup. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati dengan palu lalu bermain-main dengan kultivator perempuan di belakangmu." Wajah lelaki kekar itu tampak geram, dan palu meteor di tangannya terus berputar. "Anda?" Ketika Lin Ruoya mendengar ini, dia sangat marah hingga langsung menghunus pedangnya. Di sisi lain, Lin Kedong berkata dengan wajah dingin, "Apa-apaan belum tahu siapa aku ini? Biar ku katakan padamu, aku Lin Kedong dari Sun Moon City. Jangan bilang kau akan memukulku sampai mati dengan palu. Jika kau berani menyentuh satu jariku pun, Sun Moon City akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping dan kau tidak akan bisa dilahirkan kembali selamanya." Kota Matahari Bulan. Ketiga lelaki itu terkejut dan tampak mundur 2 langkah. Terutama laki-laki gemuk itu, mukanya jadi jelek sekali. Mereka bertiga hanya kultivator biasa. Dari mana mereka punya modal untuk bertarung dengan Sun Moon City yang dianggap sebagai eksistensi yang tangguh di antara kekuatan tersembunyi di alam surgawi? "Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Saudara saya tadi telah bertindak gegabah. Saya mohon Anda untuk bersikap dewasa." Pria berjubah brokat itu meminta maaf dengan senyum di wajahnya, ekspresinya menyanjung. Melihat lelaki berjubah brokat dengan ekspresi seperti itu, Lin Kedong akhirnya memperlihatkan sedikit senyuman. Disanjung oleh seseorang adalah hal yang paling nyaman. "Kalian bertiga, perhatikan baik-baik. Saat aku membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi, aku akan menghadiahi kalian sebagian saat itu." Lin Kedong berkata dengan nada yang sangat sombong. "Terima kasih banyak, Tuan Lin." Pria berjubah brokat itu buru-buru mengucapkan terima kasih. "Pangeran Agung, dinasti Xiao ini telah diperbarui oleh orang-orang terkemuka selama ribuan tahun. Kita tidak bisa terburu-buru memasuki dinasti Xiao untuk membunuh orang. Ada juga 10 kuil itu yang tidak akan pernah menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi meskipun kita membunuh Chen Ping itu, kita belum tentu bisa mendapatkan 100.000 batu roh abadi. Jadi aku tetap meminta Pangeran Kekaisaran Agung untuk bertindak hati-hati." Lin Ruoya menasihati Lin Kedong. "Hahaha, bukankah sudah kubilang, aku tidak peduli apakah kuil 10 itu memberikan batu roh abadi kepada orang lain atau tidak. Jika aku membunuh Chen Ping itu, dan mereka tidak berani memberiku batu roh abadi, aku akan membawa pengawal terlarang untuk menghancurkan kuil 10 itu sekaligus."
Lin Kedong tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi yang sangat arogan. Ketiga lelaki berjubah brokat di samping mendengarkan perkataan Lin Kedong. Tidak seorang pun dari mereka yang berani bertanya. Lagi pula, kekuatan kota matahari bulan ada di atas meja, tidak kalah sedikit pun dari 10 kuil, dan bahkan lebih tinggi dari 10 kuil. Bersambung.